Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Randy Nur Said, channel tentang ngaji, tentang kebaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita akan belajar tahsin bersama anak-anak kelas 2. Apa kabar anak-anak kelas 2? Semoga sehat selalu di rumah. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan berkisah hari ini ya, tentang kisah penghafal Quran. Tapi sebelum itu, kita murojaah dulu. Ayo, siapa yang belum selesai surat Abasanya? Yang baru mulai, siapa yang sudah selesai? Luar biasa hebat. Yang belum, tenang, masih ada waktu diselesaikan surat Abasanya. Murojaah sama Pak Randy dari ayat 1 sampai 15. Oke, disimak baik-baik. Kita mulai murojaah surat Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah sadaqallahul azim. Nah, anak-anakku, kita sudah murojaah surat Abasa dari ayat 1 sampai 15. Sekarang kita masuk ke materi tahsin hari ini, yaitu adalah kisah penghafal Quran, yaitu kisah Najah Al-Hafiz. Judulnya The Magic of the Quran. Jadi keajaiban Al-Quran terhadap seorang anak bernama Najah. Kita mulai kisahnya. Sebelum kita ngambil hikmahnya, sebelum kita ngambil kebaikan-kebaikannya, manfaatnya, apa yang bisa kita ambil. Sebelum ke situ, kita kenalan dulu dengan Najah Al-Hafiz ini, namanya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya, agar kita lebih dekat dan kita lebih tahu, oh ternyata Najah ini kenapa dan kenapa bisa jadi penghafal Al-Quran. Kita mulai dengan nama lengkapnya. Nama lengkapnya adalah Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman, sering dipanggil Najah. Nah, Najah ini anak-anak berasal dari jauh sana, dari Mataram, dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, Najah ini kenapa bisa terkenal? Terkenal karena dia pernah masuk di salah satu acara namanya Hafiz Indonesia di RCTI. Kalau anak-anak tahu, tentu tahu dengan seorang Najah ini. Karena Najah menghafal dari masih sangat kecil dan berhasil menghafal seluruh Al-Quran. Bayangin anak-anakku, dia berhasil menghafal Al-Quran 30 juz, tebelnya seperti apa, dalam usia 9 tahun. Nah, padahal kondisi Najah itu, ya, ini Pak Randy cerita tentang kondisi Najah. Jadi ketika lahir itu, kata ibu bapaknya biasa aja, kata ayah bundanya biasa. Tapi kok ternyata ada kelainan. Ternyata Najah sejak lahir, sejak kecil sudah divonis lumpuh otak. Bayangin anak-anak. Ya, sudah begitu menderitanya Najah. Tapi Allah itu luar biasa. Ternyata Najah berhasil menjadi penghafal Quran. Bayangin, Najah kita suruh nerusin ayat bisa. Suruh nebak ayat berapa bisa. Halamannya bisa, juznya bisa. Luar biasa kan? Padahal Najah itu divonis lumpuh otak. Tapi ini keajaiban Al-Quran. Sama seperti tema kita, yaitu The Magic of the Quran. Keajaiban dari ayat-ayat Allah. Keajaiban dari Al-Quran.
Lanjut. Nah, Najah ini termasuk anak yang kurang beruntung dari kecil. Bayangin, dia berjalan pun harus pakai roda. Ya, anak-anak sekarang lihat, sudah bisa lari sana sini, bisa jalan sana sini, bisa senang-senang. Najah berjalan pun harus pakai roda. Ada sedikit kisah yang menarik menurut Pak Randy, semoga menarik buat kalian juga, anak kelas 2. Jadi Najah ini pada suatu ketika diajak main sama ayah bundanya ke salah satu mall dan akan nonton bioskop. Bayangin, kita kan seneng banget gitu kan, pengen nonton bioskop itu kayaknya seneng banget. Tapi tidak dengan Najah. Ketika sudah masuk teater, sudah masuk bioskop, Najah nangis. Nggak mau, pengen pulang. Lah, kata ayah bundanya, kok anak ini aneh ya? Pengen pulang, pengen murojaah ayat kursi. Bayangin. Kalau kita kan kebalik nih. Kalau kita diajak ngaji, pengen pulang, pengen main HP. Nah, kalau Najah diajak tempat yang seru, diajak tempat yang asik-asik, dia malah pengen ngaji, pengen menghafal, pengen mengulang hafalannya. Luar biasa. Dari sini kita bisa paham bahwasanya Al-Quran itu menyenangkan. Nah, anak-anakku, itu kisah Najah. Nah, apa yang bisa kita ambil dari Najah ini? Kisah yang bisa kita ambil, kebaikan apa yang bisa kita petik dari seorang Najah? Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Sudah sejauh mana kita mengucapkan Alhamdulillah setiap harinya? Ayo, kita udah dikasih sehat, kita udah dikasih nafas gratis sama Allah, nggak perlu beli ke Alfamart, Indomart, atau ke warung-warung, nggak perlu kan? Nafas udah gratis, telinga dengar udah Alhamdulillah ada 2, bayangin kalau cuma 1, mata bisa melihat dengan sehat, mukanya ganteng, mukanya cantik. Sudah sejauh mana kita bersyukur? Bersyukur dari kisah Najah. Najah saja yang kondisinya, mohon maaf seperti itu, masih bisa bersyukur kepada Allah. Kita sehat, kita bugar, semangat, bahagia, maka perbanyak bersyukur. Yang kedua adalah menghafal Al-Quran itu mudah. Jangan dibilang sulit. Aduh, susah Pak Randy, ayatnya susah dan lain sebagainya. Enggak, mudah. Susah itu karena perjalanan menghafal memang seperti itu, tapi nanti akan dimudahkan sama Allah. Tapi syaratnya harus sungguh-sungguh. Sekarang kelas 2 lagi target hafalannya surat Abasa. Target hafalannya surat At-Takwir, Al-Infitor. Ada yang bilang susah, gampang. Kalau mau, kalau sungguh-sungguh. Hei, main HP aja mau. Masa hafalan kita nggak mau? Pak Randy, aku hafalannya pakai HP. Nggak apa-apa. Yang penting hafalan, tapi jangan hafalannya 5 menit, main HP-nya sejam. Itu yang kedua. Apa? Menghafal Al-Quran itu mudah. Yang ketiga adalah selalu berpikir positif, atau dalam bahasa Arabnya husnuzon sama Allah. Ya, jadi berpikir positif, berbaik sangka sama Allah atas keadaan kita. Lihat, Najah yang kondisinya seperti itu, apakah dia marah? Ya Allah, kok aku kayak gini sih? Kok Allah jahat banget sih? Enggak kan? Maka Najah selalu berpikiran positif sampai dia bisa ngafal Quran karena dia berhusnuzon, bersangka baik sama Allah. Jadi hikmah yang bisa kita ambil nomor 3 adalah selalu berpikiran positif. Yang keempat adalah kita nih kalau bisa ngafal Quran itu bisa membahagiakan orang tua kita, ayah bunda kita, itu kebahagiaan yang luar biasa. Di akhirat maupun di dunia. Pak Randy ngerasain itu. Nanti di akhirat nih kalian akan memberikan mahkota dan jubah emas yang sinarnya melebihi sinar matahari, yang mahalnya melebihi mahal barang-barang di dunia, pokoknya bagus banget. Nanti akan dikasih sama Allah, sama para malaikat ke orang tua kalian. Terus orang tua kalian, ayah bunda kalian tanya, ya Allah ini apa? Kok aku bisa dapat kayak gini? Kata Allah, karena anakmu menghafal Al-Quran. Kalau anak-anak kelas 2 sayang sama ayah bunda, bahagiakan mereka dengan menjadi penghafal Al-Quran. Ya. Yang kelima adalah Allah akan ridho dengan kita. Kalau kita berbuat baik, kalau kita banyak ibadah, kalau kita berbuat baik sama orang, sayang sama ayah bunda, insya Allah kita akan disayang Allah. Gini aja deh contohnya, kalau misalnya kita bantu ayah bunda, tentu kita kalau minta jajan kayaknya dikasih deh, karena kita udah bantu.
Apalagi kalau ngafal Quran, Allah akan ridho sama kita. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah sayang sama kita, Allah akan kasih apa yang kita mau. Nah, anak-anakku, itu tadi kisah Najah Al-Hafiz, The Magic of the Quran. Jadi kisah ini bisa kita ambil, bisa kita praktekkan ya, agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang lebih baik dalam mengaji. Itu saja yang bisa Pak Randy sampaikan. Kita akan ketemu lagi di pelajaran selanjutnya di Tahsin Tahfiz, tentunya di channel YouTube Randy Nur Said. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa banyak ngaji, banyak ibadah, sayang sama ayah bunda, sayang sama semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.